Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak Pribadi Bapak Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, SHMH, serta teman-teman yang berkontribusi dalam pembuatan video kelompok tugas UAS mata kuliah Hukum Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yassirli wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Hanya kepada Allah senantiasa kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan hanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita bersalawat dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Junior dengan NIM 2103020041 selaku moderator pada video pembahasan kelompok 3. Di video pembahasan kali ini, kelompok 3 membahas mengenai pengadilan pajak, di mana diantaranya pengertian alamat pengadilan pajak, kompetensi absolut pengadilan pajak, dasar hukum pengadilan pajak, cara pengajuan gugatan pajak, dan alat bukti yang dapat diajukan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai materi pembahasan kelompok kami, silakan menyaksikan video pembahasan materi dari beberapa materi kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildendrani, NIM 21030029. Nah, sebelum memasuki materi saya sedikit menjelaskan tentang pajak. Pajak itu penghasilan terbesar yang ada di Indonesia yang perlu kita ketahui, dan 80% ia menyumbangkan keuangannya ke negara. Nah, kembali lagi ke materi yang saya jelaskan, yaitu pengadilan pajak, di mana pengadilan pajak badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak, di mana yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat keluarnya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugat kepada pengadilan pajak. Itu termaksud gugatan atau pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa. Selain itu, pengadilan pajak juga merupakan pengadilan tingkat pertama terakhir dalam pemeriksaan dan putusan sengketa pajak. Nah, dikarenakan pengadilan pajak ini merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, maka atas putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau badan yang menjadi peradilan lain, terkecuali putusan tersebut berupa tidak dapat diterima yang berkaitan dengan kewenangan atau kompetensi lokasi Jalan Ahyam Murug 7 Jakarta Pusat, daerah khusus di Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Kompetensi absolut ini pengadilan pajak antara lain adalah pemeriksaan dan putusan banding dan gugatan pajak. Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang ada nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Nah, cukup sekian materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi yang disampaikan pemateri sebelumnya. Baik, materi yang akan saya paparkan yaitu tentang kompetensi absolut pengadilan pajak.
Kompetensi absolut pengadilan pajak terbagi menjadi 3, yaitu memeriksa, memutus banding, dan gugatan pajak. Adapun penjelasan dari ketiga poin tersebut, yang pertama, memeriksa. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kejelasan pajak yang dilaporkan oleh para wajib pajak. Tujuan lain dilakukan pemeriksaan yaitu dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, memutus banding. Merujuk dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 mengenai pengadilan pajak, di mana dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh setiap wajib pajak ataupun penanggung pajak apabila merasa kurang puas atas hasil keputusan keberatan yang sebelumnya sudah diajukan. Pengajuan banding ini tentunya harus berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam pasal 31 ayat 2 dijelaskan bahwa pengadilan pajak atas banding dilakukan dengan memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sistem perpajakannya menggunakan sistem self-assessment atau sebuah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan ataupun kebebasan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan menyetorkan besaran pajak hingga melaporkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam proses pelaporan tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh DJP yang nantinya diperoleh surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Dari SKPKB yang diterbitkan oleh DJP, wajib pajak dapat melakukan banding jika merasa kurang puas atas hasil keputusan keberatan tersebut. Yang ketiga, gugatan pajak. Gugatan merupakan sebuah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh setiap wajib pajak ataupun penanggung pajak atas pelaksanaan penagihan pajak serta pada keputusan yang diajukan. Gugatan tentunya harus dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan. Gugatan akan disampaikan wajib pajak kepada pengadilan pajak atau badan peradilan yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak ataupun penanggung pajak yang mengupayakan keadilan. Sedangkan putusan atau keputusan merupakan suatu penetapan yang tertulis di bidang perpajakan dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Jadi, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa putusan gugatan adalah sebuah hasil akhir yang tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki otoritas atau wewenang dalam kekuasaan kehakiman atas gugatan atau sengketa pajak yang diajukan oleh pihak yang dilakukan oleh wajib pajak yang mengupayakan keadilan dan tentunya sudah disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya mengenai dasar hukum pengadilan pajak. Dasar hukum pengadilan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak ini berhak menolak sebuah gugatan, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar atau dilunasi, membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung, serta membatalkan sebuah gugatan. Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ini diberlakukan di Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dinyatakan tidak berlaku lagi.
Adapun yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan. Pengadilan pajak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 mengandung beberapa kelemahan yang perlu dilakukan perbaikan maupun penyempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu cara mengajukan gugatan pajak ke pengadilan pajak. Terkait hal ini ada 4 poin yang akan dibahas, di mana poin yang pertama yaitu gugatan dapat diajukan kepada pengadilan pajak secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Poin yang kedua yaitu gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya keputusan penagihan. Nah, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan ini ditemukan bahwa penggugat atau pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan waktu ini, karena misalnya terdapat keadaan lain di luar kekuasaan dari penggugat atau pemohon, maka dapat diperpanjang dengan jangka waktu 14 hari terhitung saat berakhirnya keadaan di luar kekuasaan dari penggugat tersebut, dengan tetap berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, poin yang ketiga ini adalah gugatan juga dapat diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan atau terhadap keputusan selain gugatan dengan jangka waktu 30 hari terhitung saat tanggal diterimanya keputusan yang akan digugat. Karena jangka waktu ini tidak mengikat, maka apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan ternyata tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan dari penggugat, dapat diperpanjang jangka waktunya menjadi 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan dari penggugat. Nah, poin yang keempat yaitu atas satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan dapat diajukan dengan menggunakan satu surat gugatan. Nah, gugatan yang diajukan ini harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima atau pelaksanaan penagihan ataupun keputusan yang akan digugat, serta juga harus melampirkan salinan dokumen yang akan digugat. Nah, terkait siapa yang dapat mengajukan gugatan, saya merujuk pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, di mana yang dapat melakukan pengajuan gugatan di pengadilan pajak adalah penggugat, ahli warisnya, dan seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yang dimana materi pada kali ini mengenai alat bukti yang dapat diajukan. Yang pertama, surat atau tulisan terdiri dari akta autentik, akta di bawah tangan, surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan pejabat atau yang berwenang, dan surat lain yang ada kaitannya dengan banding dan gugatan. Kemudian yang kedua, keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang diketahui seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, tidak boleh diberikan keterangan ahli. Kemudian yang ketiga, keterangan para saksi dianggap sebagai alat bukti
apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi. Kemudian yang keempat, pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim majelis atau hakim tunggal. Kemudian yang kelima, pengetahuan hakim adalah hal yang oleh hakim diketahui dan diyakini kebenarannya. Ketentuan hakim tentunya akan mempengaruhi penilaian hakim terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pembahasan mengenai pengadilan pajak dari beberapa pemateri. Dan adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu yang pertama, penyelenggaraan pengadilan pajak menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang perpajakan. Yang kedua, pengadilan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 perlu diadakan perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan hukum pada saat sekarang ini. Itulah pembahasan mengenai kelompok kami, yaitu kelompok 3, burung terbang karena sayapnya, manusia berbicara karena cakrawalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.